Saya hari ini bukanlah hari yang baik bagi saya. Kabar tentang kebangkitan Veda Ega Pratama jelang Moto3 Spanyol 2026 langsung menyita perhatian publik balap dunia. Ya, syukur alhamdulillah, tentunya saya sangat bangga dan juga sangat senang karena sorotan kini tertuju pada satu nama muda dari Indonesia yang tengah menulis sejarahnya sendiri di panggung Moto3. Dialah Veda Ega Pratama, pembalap Rocky berusia 17 tahun yang tampil berani dan penuh determinasi. Kini, fokusnya hanya satu, menembus posisi 10 besar di sirkuit Jerez. Sebuah target yang terdengar sederhana, namun sesungguhnya penuh tantangan. Karena Jerez bukan sekedar sirkuit biasa. Ini adalah arena klasik dengan karakter teknis tinggi. Lintasan sepanjang 4,4 km ini menuntut presisi, konsistensi dan mental yang kuat. Dan Veda datang dengan bekal yang tidak main-main. Musim 2026 baru berjalan 3 seri, namun Veda sudah mengkoleksi 27 poin. Sebuah angka yang sangat impresif untuk seorang Rocky. Ia bahkan mencatatkan dirinya sebagai pembalap Indonesia terbaik dalam sejarah Honda Tim Asia di Moto3. Prestasi ini bukan sekedar angka, melainkan simbol kemajuan besar motorsport Indonesia. Di seri pembuka, Veda langsung mengejutkan dunia. Ia finish di posisi kelima. Sebuah hasil yang langsung menempatkannya dalam radar para pesaing. Tidak berhenti di situ, ia kembali tampil luar biasa di Brazil. Veda berhasil meraih podium ketiga, podium pertamanya di Moto3 musim ini. Ini terjadi di sirkuit Ayrton Senna, sebuah momen yang menjadi bukti bahwa ia bukan sekedar pelengkap. Namun perjalanan tidak selalu mulus. Di Amerika segalanya berubah drastis. Veda mengalami crash yang membuatnya gagal finish. Kegagalan pertamanya musim ini menjadi pelajaran berharga. Menurut ayahnya, Sudarmono, penyebabnya adalah penggunaan gas yang terlalu agresif. Sebuah kesalahan kecil namun berdampak besar. Melakukan kesalahan di putar balik, saya sedikit out dan juga saya buka gas terlalu agresif dengan motor yang cukup miring. Di level Moto3, margin kesalahan memang sangat tipis. Satu momen bisa menentukan segalanya. Meski begitu, mental Veda tidak runtuh. Ia justru semakin fokus. Ia menjadikan insiden tersebut sebagai bahan evaluasi. Dan kini ia datang ke Jerez dengan tekad baru. Menariknya, Jerez bukan tempat asing bagi Veda. Ia pernah merasakan podium di sana saat Red Bull Rockies Cup 2025. Artinya ia sudah memahami karakter sirkuit ini. Ia tahu di mana harus menyerang, ia tahu di mana harus bertahan, dan pengalaman itu bisa menjadi senjata rahasianya. Namun persaingan di Moto3 tidak pernah mudah. Ada banyak nama besar dan Rocky berbakat lainnya. Salah satunya adalah Hakim Dennis dari Malaysia. Pembalap berusia 18 tahun ini juga tengah berjuang menemukan performa terbaiknya. Di 3 seri awal, Dennis belum terlalu mencolok, namun ia menunjukkan konsistensi. Ia finish ke-10 di Brazil dan ke-13 di Amerika Serikat. Total poinnya memang masih di bawah Veda, namun tren performanya terus meningkat. Yang menarik, Dennis sempat memulai balapan di kota dari posisi ke-25, posisi paling belakang. Namun ia mampu merengsek naik hingga zona poin, sebuah perjuangan yang luar biasa. Ini menunjukkan daya juang yang tinggi, dan itu membuatnya tetap menjadi ancaman yang serius. Dennis juga mendapatkan dukungan dari Hafiz Syahrin. Mantan pembalap MotoGP tersebut memberikan penilaian positif. Menurut Syahrin, Dennis menunjukkan perkembangan signifikan. Meski masih melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam strategi kualifikasi di kota. Kesalahan itu membuatnya start dari belakang, namun ia mampu bangkit. Dan disinilah perbandingan menarik muncul. Veda tampil eksplosif sejak awal, sementara Dennis berkembang secara bertahap. Dua gaya yang berbeda namun sama-sama berbahaya. Kembali ke Veda, target 10 besar di Jerez adalah langkah realistis. Karena musim masih panjang, konsistensi menjadi kunci utama.
Jika ia mampu terus finish di 5 besar, peluang besar pun akan terbuka. Ia bahkan bisa menembus papan atas klasemen. Namun sejarah Honda Tim Asia menunjukkan standar yang tinggi. Ai Ogura pernah finish ketiga di Moto3 pada tahun 2020. Ia juga menjadi runner-up Moto2 pada tahun 2022. Dengan 3 kemenangan dan 7 podium, dan akhirnya menjadi juara dunia Moto2 2024. Rekor tersebut menjadi tolak ukur, dan Veda masih berada di tahap awal. Namun, melihat performanya sejauh ini, harapan itu bukan mustahil. Dengan usia yang masih 17 tahun, ruang berkembangnya sangat besar. Ia memiliki kecepatan, ia memiliki keberanian, dan kini ia juga mulai membangun pengalaman. Moto3 Spanyol 2026 akan berlangsung pada 24 hingga 26 April. Semua mata akan tertuju ke Jerez. Akankah Veda bangkit dari keterpurukan di kota? Akankah ia kembali membuat kejutan? Ataukah para rival akan mengambil alih momentum? Satu hal yang pasti, balapan ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal mental, soal strategi, dan soal konsistensi. Veda Ega Pratama kini berdiri di titik penting dalam karirnya. Langkah berikutnya bisa menentukan arah musimnya. Apakah ia akan terus naik ataukah tertahan oleh tekanan kompetisi? Namun jika melihat semangatnya, jawabannya sudah terlihat. Ia tidak datang hanya untuk ikut serta, ia datang untuk bersaing, ia datang untuk menang. Dan yang paling penting, ia datang untuk membuktikan bahwa Indonesia punya talenta besar di dunia balap motor. Dan sekarang semua tinggal menunggu. Lampu start di Jerez akan segera menyala. Mesin akan meraung, adrenalin akan memuncak, dan Veda akan kembali melesat di lintasan.